Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-salisa asyarah. Hadis yang ke-13. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dakhala Rasulullah, masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk musallahu ke tempat salatnya Rasulullah. Fara'a unasan, maka beliau melihat beberapa manusia yuksirun al-kalama, banyak ngomong. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, ama ingat, innakum sesungguhnya kalian, lau aksartum zikra hadhimil ladzati, andai kata kalian banyak mengingat sesuatu yang memotong kelezatan, hadhimil ladzat, yang memotong kelezatan, la sawalakum, niscaya menyibukkan itu kepadamu, amma aro, dari apa yang aku lihat. Fa'aksiru zikra hadhimil ladzat, fa'aksiru, maka perbanyaklah zikra hadhimil ladzati, mengingat sesuatu yang memotong kelezatan, yakni al-mautah, maksudnya kematian. Hadimil ladzat maknanya sesuatu yang memotong kelezatan, tapi yang dimaksud itu kematian. Seandainya kamu itu banyak mengingat mati, tentu tidak akan melakukan seperti yang aku lihat. Perbanyaklah kamu mengingat kematian. Fa innahu, maka sesungguhnya, lam ya'ti, tidak datang, alal kuburi, atas kuburan, yaumun, apa suatu hari, illa wa tatakallamu, melainkan berbicara apa kuburan, bisitti kalimatin, dengan 6 kalimat. Artinya setiap datang satu hari pasti kuburan berbicara dengan 6 kalimat. Kuburan berbicara dengan 6 kalimat setiap hari. Fatakuluh, maka berkata apa kubur, ana baitul gurbati, aku adalah rumah pengasingan. Wa ana baitul wahdati, aku adalah rumah kesendirian. Wa ana baitul wahsyati, aku adalah rumah kemurungan. Burungan karena tidak ada teman. Wa ana baitul zulmati, aku adalah rumah kegelapan. Wa ana baitut turabi, aku adalah rumahnya debu. Wa ana baitud dudi, aku adalah rumah tempatnya ulat. Ada 6 kalimat yang diucapkan oleh kuburan setiap hari itu. Faiza dufinal abdu al-mu'minu, apabila dikubur siapa hamba yang mukmin, qala, berkata, lahu, kepada hamba yang mukmin, berkata al-qabru, apa kuburan, mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan. Jadi disambut dengan ahlan wa sahlan kalau yang dikubur itu hamba yang mukmin. Ama innaka kunta, ingat, innaka kunta, sesungguhnya engkau, ada engkau,
La habaman adalah paling dicintainya orang yamsi ala dhahri yang berjalan di atas punggungku, menjadi orang yang paling dicintai ilayya kepadaku. Engkau adalah orang yang paling aku cintai di antara orang-orang yang berjalan di atas punggungku. Faiza awlaituka, bila mana aku menempatkan engkau al-yawma hari ini, wasirta ilayya, dan engkau kembali kepadaku, fasatara sun'i bika, maka engkau akan melihat perbuatanku kepadamu. Bila mana engkau akhirnya berada di sini, engkau akan tahu apa yang akan aku perbuat kepadamu. Fayussa'u lahu al-qabru, maka diperluas lahu bagi hamba yang mukmin al-qabru apa kubur, diperluas sejauh mana madda basarihi, sejauh pandangan matanya. Bagi orang mukmin kuburan itu luas. Wa yuftahu lahu, dan dibuka bagi orang mukmin babul jannati apa pintu surga. Meskipun di dalam kubur, kalau dia hamba yang mukmin tak masalah. Wa idza dufina al-abdul kafiru, dan apabila dikubur hamba yang kafir, qala berkata lahu kepada hamba yang kafir, al-kubru apa kubur, apa katanya kubur, la marhaban wala ahlan wa sahlan, jadi ada allahnya ya, tidak selamat datang. Ama ingat, innaka kunta, sesungguhnya kamu, ada kamu, la abghadaman adalah paling dibencinya orang, yamsi yang berjalan, ala dhahri di atas punggungku, paling dibenci ilayya kepadaku. Engkau adalah orang yang paling aku benci di antara orang-orang yang berjalan di atas punggungku. Fa iza aulaituka al-yawma, bila mana aku menempatkan engkau hari ini, wasirta ilayya, dan engkau kembali kepadaku, fasataro, maka engkau akan melihat sun'i akan perbuatanku bika kepadamu. Engkau akan melihat apa yang akan aku perbuat kepadamu. Fayaltaimu al-qabru alaihi, maka berhimpit apa kubur alaihi atas hamba yang kafir, hatta taktalifa adla'uhu, sehingga remuk apa tulang-tulang rusuknya karena dihimpit kubur, bukan diperluas sebagaimana hamba yang mukmin, tapi kuburan menghimpit. Qalah berkata siapa Abu Sa'id, fa asyaron nabiyuh, maka memberikan isyarat siapa Nabi alaihi salatu wassalamu, memberikan isyarat bi asabihi, dengan jari-jarinya beliau. Fa adkhalah, maka beliau memasukkan ba'daha kepada sebagian asabi, fi ba'din pada sebagian. Summa qala, kemudian bersabda beliau, fayuqayyidullahu, maka mendatangkan siapa Allah, sab'ina tinninan, 70 tinin, ular naga 70 ular naga,
Lau anna wahidan, yang andai kata satu, minha dari yang 70, nafakhu fil ardi, meniup di atas bumi, ma ambatat, niscaya tidak akan menumbuhkan bumi, syai'an akan sesuatu, ma baqiyatid dunya, selama ada dunia ini. Allah Ta'ala mendatangkan 70 ular, yang andai kata satu saja di antara yang 70 ular itu meniup di atas bumi, bumi itu tidak akan bisa menumbuhkan sesuatu apapun selama dunia ini ada. Fayan hasuhu, maka menggigit apa ular, menggigit kepada hamba yang kafir, wayakdusuhu, dan menggaru kepada hamba yang kafir, hatta yufdha bihi ilal hisabi, sehingga ia diantarkan ke hisab, perhitungan amal nanti di akhirat. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru raudatun min riyadil jannati au hufratun min hufarin nirani. Sesungguhnya kubur itu adalah sebuah taman, min riyadil jannati, dari taman-taman surga, au hufratun, atau sebuah jurang, min hufarin nirani, dari jurang-jurang neraka. Jadi kubur itu punya dua kemungkinan, imma dia merupakan taman surga, atau dia adalah lubang di antara lubang-lubang neraka. Bagi orang mukmin yang baik, kubur adalah taman surga. Bagi orang yang tak baik, kubur merupakan jurang neraka. Hukia, diceritakan, an Abi Bakrin al-Ismaili, dari Abu Bakar Ismaili, bi isnadihi, dengan isnadnya Abu Bakar, an Utsman bin Affan, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, annahu, bahwa sesungguhnya Utsman, karena ada siapa Utsman, iza sifat, bila mana disebut, disifati, indahu, di sisi Utsman, an-naru, apa neraka, lam yakun yabki, Sayyidina Utsman tidak menangis. Kalau neraka yang diceritakan, Sayyidina Utsman tak nangis. Wa iza sifat al-qiyamatu, dan bila mana disifati apa kiamat, lam yakun yabki, beliau tidak menangis juga. Tapi wa iza sifat kubur, bila mana disifati, disebut-sebut apa kubur, dan dijelaskan karena yabki, beliau itu nangis. Faqila lahu, maka dikatakan lahu kepada Utsman, ma hadza ya amirul mu'minin, adapun apa ini wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau kalau kubur yang disebut-sebut kok nangis? Faqalah, maka berkata Sayyidina Utsman, inni iza kuntu finnari kuntu ma'an nasi, sesungguhnya aku bila aku ada di dalam neraka, aku bersama orang-orang bodak perunga. Wa iza kuntu fil qiyamati kuntu ma'an nasi, dan apabila ada aku pada hari kiamat, aku juga bersama orang-orang, bersama manusia. Wa iza kuntu fil qabri, dan apabila ada aku di dalam kubur, kuntu wahidan, ada aku adalah sendirian, adalah satu orang. Lam yakun, tidak ada, ma'i, bersama aku, ahadun, siapa seseorang, fil qabri, di dalam kubur,
minan nasi dari manusia bitibian di dalam kubur. Wa inna miftahal qabri ma'a Israfila alaihi salam. Sesungguhnya kuncinya kubur itu bersama malaikat Israfil. Wa huwa adapun malaikat Israfil yaftahuhu itu membuka kubur. Kapan itu dibukanya? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa kana yaqulu, dan ada siapa Sayyidina Utsman yaqulu berkata, man kanatid dunya sijnahu kana al-qabru jannatahu. Man barang siapa kanat yang ada ad-dunya apa dunia, sijnahu adalah penjaranya, kana al-qabru maka ada apa kubur, jannatahu adalah surganya. Wa man kanatid dunya jannatahu, barang siapa yang ada dunia adalah surganya, kana al-qabru maka ada apa kubur, mahbisahu adalah tempat tahanannya. Barang siapa yang dunia ini menjadi tempat tahanannya, maka kubur menjadi surganya. Ketika di dalam dunia rawat, tapi ketika mati masuk kubur menjadi senang. Barang siapa yang menjadikan dunianya ini sebagai surga, maka kuburan akan menjadi tempat tahanannya. Wa man kanat al-hayatud dunya qaidahu, barang siapa yang ada apa kehidupan dunia, qaidahu itu menjadi talinya atau belenggunya, fa innal mauta itlaqahu, maka sesungguhnya kematian adalah menjadi pelepasannya. Mungkin bagi seseorang dunia ini merupakan belenggu, tak bebas melakukan apa saja, mengikuti aturan-aturan Allah, maka ketika mati berarti dia telah lepas dari belenggu itu. Wa man taraka nasibahu fid dunya, barang siapa meninggalkan bagiannya di dunia, tidak terlalu banyak mengambil bagian dunia, istaufahu fil uqba, mengambil dengan sempurna, istaufa atau menyempurnakan siapa man akan bagiannya fil uqba di akhirat. Wa kana, dan ada siapa Sayyidina Utsman yaqulu itu berkata, khairun nasi man tarakad dunya qabla an tatrukahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu wa amara qabrahu qabla an yadkhulahu. Khairun nasi, adapun sebaik-baik manusia, man adalah orang tarakad dunya yang meninggalkan dunia, qabla an tatrukahu sebelum meninggalkan dunia kepadanya. Orang yang meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan oleh dunia. Bermaksudnya maksud meninggalkan dunia. Wa arda rabbahu qabla an yalqahu, dan menyenangkan Tuhannya sebelum ketemu dengan Tuhannya. Wa amara qabrahu, dan membangun kuburnya, qabla an yadkhulahu sebelum masuk ke dalam kuburnya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan oleh dunia, menyenangkan Tuhannya sebelum bertemu dengan Tuhannya, membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam kuburnya. Membangun kuburnya yakni banyak melakukan amal-amal soleh sebagai bekal dia masuk kubur. Hukiya adalah Hasan al-Basri, diceritakan dari Imam Hasan Basri, annahu, bahwa sesungguhnya beliau,
Karena ada beliau jalisan itu duduk ala babi darihi di dekat pintu rumahnya. Ilmarat tiba-tiba lewat bihi dengan Hasan Basri, lewat janazatul rajulin, jenazahnya seseorang. Wa khalfaha unasun, dan di belakang jenazah ini banyak orang, manusia-manusia. Wa tahtal janazati, dan di bawah jenazah bintun sagiratun, anak kecil. Bintun sagiratun, anak perempuan kecil. Sahiyatun, yang berjalan. Qadana qadat sya'ra ra'siha, yang sungguh-sungguh mengurai akan rambut kepalanya. Wa hiya tabki, sedangkan dia adalah menangis. Ada sebuah jenazah lewat yang diiringi oleh banyak orang. Di bawah jenazah itu ada anak perempuan kecil berjalan yang mengurai rambutnya sambil menangis. Qala, berkata siapa perawi, faqamal Hasanu, maka bangunlah Imam Hasan, wa tabi'al janazah, dan mengikuti jenazah. Imam Hasan Basri pun mengikuti jenazah itu sampai kuburan. Faqalat al-bintu, maka berkata anak perempuan itu, ya abati, wahai bapakku, lam yastaqbilni yaumun mislu yaumi hadza, tidak menyambut kepadaku apa suatu hari seperti hariku ini, si umri, di dalam umurku. Tak pernah aku punya pengalaman seperti hariku hari ini. Qala al-Hasanu lil binti, berkata Imam Hasan kepada anak perempuan itu, lam yastaqbil li abika mislu hadzal yaumi, tidak menyambut kepada ayahmu apa seperti hari ini. Kalau kamu tidak punya pengalaman seperti yang dialami hari ini, maka ayahmu juga seperti itu. Qala, berkata siapa perawi, fasalla al-Hasanu alal janazati wa raja'a, maka mensolati siapa Imam Hasan atas jenazah, kemudian beliau pulang. Imam Hasan Basri pun yang jadi imam sholat jenazah. Falamma kana minal wudu'i, maka keesokan harinya. Falamma kana minal wudu'i, maka keesokan harinya. Shalla al-Hasanu bil ghadawati, salat siapa Imam Hasan, salat subuh maksudnya. Keesokan harinya Imam Hasan Basri melakukan salat subuh. Ghadawati ini artinya kan pagi, maksudnya salat pagi, salat subuh. Wa tala'atis syamsu, dan terbit matahari. Wa jalasa ala babi darihi, dan duduk di dekat pintu rumahnya seperti kemarin. Idh huwa, tiba-tiba adapun beliau, ra'a, melihat, tilkal binta, akan anak perempuan itu, tabki, menangis. Wa tadhhabu ila qabri abiha, dan pergi ke kubur ayahnya. Zairatan lahu, halai berziarah kepada kuburnya. Jadi keesokan harinya pagi-pagi, di saat Imam Hasan berada di pintu rumahnya, tiba-tiba melihat anak perempuan yang kemarin itu pergi menuju kubur ayahnya. Qala al-Hasan, berkata siapa Imam Hasan, inna hadhil binta hakimatun, sesungguhnya anak perempuan ini adalah bijak, anak bijak ini. Adba'u, aku akan mengikutinya. Aku akan mengikutinya, asa antatakallama, mudah-mudahan dia berbicara.
Bi kalimatin dengan kalimat tanfa'uni yang bermanfaat kepadaku. Imam Hasan Basri seorang ulama besar masih ingin mencari pelajaran dari anak kecil itu. Saya mau mengikuti anak ini. Jangan-jangan dia bisa ngomong. Mau kalimat yang berguna kepadaku. Qalah berkata siapa perawi fatabi'aha al-Hasanu, maka ikut kepada anak perempuan itu siapa Hasan. Falamma balagat ila qabri abiha, maka ketika sampai bintu anak perempuan ke kubur ayahnya, iftafa al-Hasanu, bersembunyi siapa Imam Hasan, ngetek Imam Hasan bersembunyi an ainiha, dari pandangannya, dari pandangan matanya, bersembunyi tahta saukatin, di bawah duri. Imam Hasan ngitek. Qalah berkata siapa Imam Hasan, fa'anaqat al-bintu qabra abiha, maka memeluk siapa anak perempuan itu, memeluk kubur ayahnya, memeluk kubur ayahnya. Wa wada'at khaddaha, dan dia meletakkan pipinya ala turabi, pada debu. Wa hiya taqulu, sambil berkata, dia berkata, ya abati, wahai ayahku, kaifa bit tafsidul matil kubur, sebagaimana engkau bermalam tadi malam di gelapnya kubur. Wahidan, hali sendirian, bila sirajin, tanpa lampu, wala mu'nisin dan tanpa teman. Bagaimana sampian tadi malam, ya kan, sendirian berada di dalam gelapnya kubur, tanpa lampu, tanpa teman. Ya abati, wahai ayahku, asrajatu, aku menghidupkan lampu, aku menyalakan lampu laka bagimu, lailata awwali amsi. Lailata awwali amsi artinya besok, kemarin malam, ya kan. Lailata awwali amsi, kemarin malam. Kemarin malam saya yang menghidupkan lampu untukmu. Faman asraja laka al-barihata, maka siapa yang menghidupkan lampu untukmu tadi malam. Kalau kemarin malam ayahnya kan masih hidup, kalau tadi malam sudah meninggal. Kemarin malam aku yang menyalakan lampu. Lalu siapa yang menyalakan lampu tadi malam? Ya abadi, wahai ayahku, iftarastu laka, aku menghampar apa? Ngampar lama. Laka untukmu lailata awwali amsi, kemarin malam. Faman iftarasa lakal barihata, maka siapa yang menghampar lama tadi malam. Kalau kemarin malam aku sing ngampar lama, lalu yang ngampar lama tadi malam siapa? Ya abati, wahai ayahku, wamastu laka yadaika wa rijlaika, aku membelai kedua tanganmu dan kedua kakimu. Lailata awwali amsi, kemarin malam. Faman ghamazaka al-barihata, maka siapa yang membelai engkau tadi malam. Ya abati, wahai ayahku, sakoituka, aku memberi minum kepadamu. Lailata awwali amsi, kemarin malam. Faman sakokah, maka siapa yang memberi minum kepadamu al-barihata tadi malam. Ya abati, wahai ayahku, qalabtuka, aku membalik engkau, min janibin ila janibin, dari suatu sisi ke sisi yang lain. Ipa miring ke kanan ke kacer, itu yang aku lakukan
lailat awali amsi, kemarin malam. Faman qarabaka al-barihata, maka siapa orang yang memberi engkau tadi malam. Ya abati, wahai ayahku, satartu a'dha'aka, aku menutupi anggota-anggota tubuhmu, allati tajarradat, yang tersingkap, lailata awwali amsi, kemarin malam. Faman sataraka al-barihata, maka siapa yang menutupi engkau tadi malam. Kalau kemarin malam ketika pakaianmu tersingkap, aku yang menutupi. Kalau tadi malam siapa? Ya abadi, wahai ayahku, ta'ammal tu fi wajhika, aku merenung wajahmu, lailata awwali amsi, kemarin malam. Faman ta'ammal fi wajhika al-barihata, maka siapa yang bisa merenung wajahmu tadi malam. Banyak ni kan. Ya abadi, wahai ayahku, nadaitana, engkau memanggil kami, awala lailata awali amsi, kemarin malam. Fa'ajabnaka, maka kami merespon kepadamu, menjawab panggilannya kepadamu. Faman da'auta al-barihata, maka siapa yang engkau panggil tadi malam, waman ajabaka, dan siapa yang menjawab kepadamu. Ya abati, wahai ayahku, at'amtuka, aku memberi makan kepadamu, lailata awwali amsi, kemarin malam. Hinastahaita ta'ama, ketika engkau menginginkan makanan. Fahal istahaita at-ta'ama al-barihata, maka apakah engkau ingin makanan tadi malam? Waman at'amaka al-barihata, dan siapa yang memberikan makan kepadamu tadi malam? Ya abati, wahai ayahku, kuntu adbahu laka alwanat ta'ami, ada aku memasak laka untukmu, alwanat ta'ami, berbagai macam makanan. Faman tabakha laka al-barihata, maka siapa yang memasak untukmu tadi malam. Kalau kemarin kami yang memasakkan aneka makanan, kalau tadi malam siapa? Qalah, berkata siapa rawi, fabaka al-Hasanu, maka menangislah Imam Hasan yang sembunyi tadi itu, karena mendengar semua kalimat-kalimat yang keluar dari bibir anak perempuan itu. Menangislah Imam Hasan, wa azhara nafsahu, dan menampakkan dirinya Imam Hasan, yang asalnya sembunyi sekarang menampakkan dirinya alaiha, atas perempuan, wa taqarrabaha, dan ia mendekat kepada perempuan. Waqalah, dan berkata Imam Hasan, ya bunayyatu, wahai anakku, ya bunayyatu, wahai anakku, la taquli hadhil asya, janganlah engkau mengatakan hal-hal ini. Kalau kamu mau ngomong jangan seperti itu. La taquli hadhil asya, janganlah engkau mengatakan hal-hal ini. Walakin quli, akan tetapi katakanlah begini. Yang benar kamu mengatakan begini. In wajjahnaka ila kiblatin, kami menghadapkan engkau ke kiblat. Afabakita kadzalika am huwilta ila ghairiha, apakah engkau tetap seperti ini menghadap kiblat, atau engkau telah dibelokkan ke selain kiblat? Kami kemarin telah menghadapkan engkau ke kiblat,
Apakah sekarang engkau tetap seperti itu atau sudah dibelokkan ke lain kiblat? Ya abati kafannaka bi ahsanil akfani. Wahai ayahku, kami telah mengkafani engkau dengan sebaik-baik kafan. Abaqiyat amnuzi'at anka, apakah tetap kafan-kafan itu ataukah sudah dilepas dari engkau? Abaqiyat, apakah masih tetap akfan, amnuzi'at anka, ataukah telah dilepas kafan-kafan itu angka daripadamu? Ya abati, wahai ayahku, wada'naka fil qabri, kami telah meletakkan engkau di dalam kubur. Wa anta sahihul badani, sementara engkau adalah utuh tubuhnya. Ketika kami meletakkan engkau kemarin, tubuhnya utuh ya. Afabaki takadzalika, apakah engkau tetap demikian utuh? Am akalaka ad-didanu, ataukah telah makan kepadamu apa ulat-ulat? Apakah engkau tetap utuh seperti kemarin ataukah sudah dimakan ulat-ulat? Ukuli, dan berkatalah kamu begini. Ini kayak cari buat Imam Hasan. Kamu bilang begini. Ya abati, wahai bapakku, innal ulama ayakuluna, sesungguhnya para ulama bilang begini. Yis'alul abdu 'anil imani, ditanya siapa hamba tentang iman. Wa minhum man yujibu wa minhum man yuhramu, maka di antara mereka ada orang yang bisa menjawab dan di antara mereka orang yang terhalang dari bisa menjawab. Tanya akiman rabbuka ya, dan seterusnya. Orang yang ketika di dunia apal itu belum tentu di kubur bisa menjawab ya. A'ajabta anta 'anil imani, apakah engkau menjawab tentang iman itu? Tahu ajaban rabbuka. Am hurimta minal jawabi, ataukah engkau terhalang dari menjawab? Ya abati, wahai ayahku, innal ulama ayakuluna, sesungguhnya para ulama mengatakan, yuwassa'ul qabru ala ba'dihim, diperluas apa kubur atas sebagian manusia. Wa yudayyaku ala ba'dihim, dan disempitkan kubur atas sebagian mereka. Adoko alaika al-kubru am wasi'ah, apakah sempit atas kamu apa kubur ataukah luas? Kubur yang engkau tempati itu sempit apa luas? Ya abati, wahai ayahku, innal ulama ayakuluna, sesungguhnya para ulama mengatakan, yubaddalu ba'duhum bi akfanin minal jannati, diganti siapa sebagian manusia diganti dengan kafan-kafan dari surga. Wa ba'duhum, dan diganti sebagian mereka bi akfanin minan nari, dengan kafan-kafan dari neraka. Abuddil talaka min nari am minal jannati, apakah engkau diganti dengan kafan dari neraka atau dari surga? Ya abati, wahai bapakku, innal ulama'a yaquluna, sesungguhnya para ulama mengatakan, al-qabru raudhatun min riyadil jannati aw hufratun minan nirani, kuburan itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga ataukah jurang dari neraka. Ya abati, innal ulama ayakuluna, wahai ayahku, sesungguhnya para ulama berkata, inna ya Allah,
Al-qabru yu'aniku ba'dhum. Al-qabru adapun kubur, yu'aniku ba'dhum adalah memeluk kepada sebagian manusia. Kan walidati as-safiqati, seperti seorang ibu yang sayang, sebagaimana ibu yang menyayangi anaknya memeluk anaknya. Wajib begitu, dan membenci siapa kubur. Wa yaksibu ba'dhum, dan menghimpit kepada sebagian mereka, hatta taqtadito adla'uhum, sehingga remuk apa tulang-tulang rusuk mereka. Pertanyaan saya, a'anako kal kubru am abawadoka. Ini huruf istifham gitu. A'anakoka, artinya apakah? Anakokah memeluk kepadamu apa kubur? Am abawadoka, atau membenci kubur kepadamu? Kamu itu termasuk yang dipeluk oleh kubur, apakah yang dibenci oleh kubur? Ya abati, wahai ayahku, innal ulama ayakuluna, sesungguhnya para ulama berkata, kullu man wudi'a fil qabri yandamu, setiap orang yang diletakkan di dalam kubur itu menyesal. As-sakiyu, at-takiyu, yang takwa menyesal, annahu, bahwa sesungguhnya dia, lam yuksir al-hasanati, tidak memperbanyak amal-amal baik. Wal asi, adapun yang maksiat itu menyesal, lima irtakabas sayyiati, kenapa dia melakukan amal-amal buruk, amal-amal jelek. Artinya semua orang ketika diletakkan di kubur itu menyesal, baik yang ahli takwa maupun yang ahli maksiat sama-sama menyesal. Yang takwa kenapa menyesal? Dia menyesal kenapa kok tidak melakukan kebaikan lebih dari yang dilakukan. Yang maksiat juga menyesal kenapa dia melakukan keburukan-keburukan. Engkau ini fanatimta anta, engkau itu menyesal, ala sayyiatika, atas keburukan-keburukanmu, am ala qillati hasanatika, atau menyesal atas kurangnya kebaikan-kebaikanmu. Kamu pasti menyesal, tapi menyesalannya itu karena apa? Apakah karena berlumuran keburukan, atau karena merasa kebaikannya itu kurang? Ya abati, wahai ayahku, kuntu idza nadaituka ajabtani, ada aku bila mana aku memanggil engkau, engkau pasti menjawab. Ajabtani, engkau menjawab kepadaku. Wa talama unadika ala ra'si qabrika, dan lama sekali aku memanggil kepadamu di kepala kuburmu. Fa kaifa la asma'u sautaka, maka bagaimana aku tidak mendengar suaramu. Ini termasuk yang diajarkan Imam Hasan kepada anak perempuan itu. Betapa lama ya. Betapa lama aku memanggil engkau, ala ra'si qabrika, di kepala kuburmu. Tapi fa kaifa la asma'u sautaka, tapi bagaimana aku tidak dapat melihat suaramu. Ya abati, wahai ayahku, ghibta, engkau telah ghaib, telah pergi. Ghaibatan dengan ghaib atau dengan kepergian. La talqani ila yaumil qiyamati, yang engkau tidak akan bertemu kepadaku sampai hari kiamat. Engkau telah ghaib, pergi dari tempat ini, di mana aku tidak akan bertemu engkau sampai nanti hari kiamat. Allahumma la tahrimna liqa'ahu yaumal qiyamati, wahai Allah,
Janganlah engkau menghalangi kami bertemu dengan dia nanti pada hari kiamat. Faqalat, maka berkata perempuan itu, ya Hasan, wahai Imam Hasan, ma ahsana ma tanawwah ta'ala abi. Alangkah bagusnya, ma ahsana ma, alangkah baiknya sesuatu yang engkau meratap atas ayahku. Alangkah baiknya kalimat-kalimat yang digunakan meratap atas ayahku. Wa ma ahsana ma wa'attani, alangkah bagus mau'idhahmu, apa yang engkau ingatkan kepadaku. Wa nabbahtani, dan engkau membangunkan aku, dibangunkan an-naumatil ghafilina, dari tidurnya orang-orang yang lupa. Summa raja'at ma'al Hasani, kemudian perempuan itu kembali bersama-sama Imam Hasan bagiatan halai menangis. Al-haditsu ar-rabi'u wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.